Kita juga ingin tahu bagaimana tanggapan dari mitra kerja dari Komisi 1. Soal jawaban Pak Fuad itu menurut DPR dibenarkan? Jadi begini ya, DPR tidak melihat itu. Itu kan teknis ya. Siapa yang diangkut, bagaimana cara mengangkut itu teknis. DPR tidak dalam kapasitas itu. Tapi kalau publik mempertanyakan, jawaban Pak Fuad sudah betul menurut Bapak? Jadi jawaban saya, tanyakan kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Baik. Dan Pak Fuad sudah mewakili TNI begitu ya, dan itu adalah jawaban resmi dari pihak TNI. Jadi kan begini, apalagi sekarang ini ya, Panglima TNI selalu mengatakan bahwa saya harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Kan gitu ya. Karena salah satu renstra beliau itu, sekarang ada 3 renstra kita. Renstra kekuatan alutsista, kemudian renstra kesejahteraan prajurit, dan renstra tentang pemeliharaan alutsista. Ya, pemeliharaan alutsista. Di kesejahteraan prajurit ini, Mbak Tina saya kira tahu, semua juga tahu ya berapa gaji seorang prajurit, kemudian kalau dia boyong dari Jakarta kira-kira sampai ke Ranai itu, kalau dia sewa Garuda kira-kira berapa dia harus bayar, kan begitu ya. Maka dia akan manfaatkan itu. Jadi salah satu upaya pemerintah atau upaya dari Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, salah satunya ya ini juga dimanfaatkan. Dan ya, penerbangan ini bukan penerbangan setiap hari atau bahkan sehari sekian kali seperti halnya komersial. Ini sifatnya itu gini loh, numpang gitu loh. Setiap berangkat ke suatu tempat, kemudian ada kekosongan seat, kemudian mereka bisa masuk gitu, diizinkan. Ini termasuk mengoptimalkan juga karena bahan bakar juga dipakai mau penumpangnya 5 mau penumpangnya 100 sama aja gitu ya, asal tidak begini, kelebihan. Mbak. Jadi penerbangan ini kalau dibilang komersial enggak, kenapa? Penerbangan Hercules itu tidak di-announce ke umum. Hari ini ada penerbangan Hercules dari sini, enggak ada. Jadi itu inisiatif dari publik yang mencari informasi. Kan beda, kalau komersial kan diumumkan. Hari ini ada penerbangan, seperti Garuda kan hari ini rute ke sini. Hercules tidak diumumkan, karena memang dia misinya itu misi kepentingan tugas. Jadi satu Hercules itu dia bisa keliling Indonesia tuh dalam berapa hari. Baik, sekarang kita akan beralih dulu ke Halim. Di sana ada istri dari almarhum Letda Bayu Permana, yaitu Mbak Selvi Selviana Wahyuni. Selamat malam Mbak Selvi. Mbak Selvi bisa mendengar suara saya dengan Tina Talisa? Belum terdengar? Baik, kita ingin berbincang dengan Mbak Selvi tentu dalam kondisi yang kita semua sangat prihatin kepada seluruh anggota keluarga dari korban tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130, terutama para istri dan diantaranya adalah Mbak Selvi. Mbak Selvi ini sedang mengandung anak pertama, kandungannya 7 bulan. Jadi bagi Anda pemirsa, terutama perempuan, pasti bisa membayangkan bagaimana rasanya sedang mengandung kemudian ditinggalkan oleh suami tercinta dalam kondisi yang demikian mendadak. Dan walaupun sudah tahu bahwa sebagai prajurit pasti ada resiko, tetapi tentu tidak pernah terbayang harus berpisah dengan cara tersebut. Saya ke Mas Al-Araf dulu. Ini kita publik soal, oke lah, kalau tadi dijawab oleh Pak Fuad bahwa itu resmi gitu ya, oleh DPR juga dianggap nggak apa-apa selama boleh, tapi kita publik tetap merasanya boleh nggak kita punya kecurigaan kalau ada transaksi di situ? Jadi begini, dalam rezim hukum internasional yang namanya seluruh peralatan militer, baik itu pesawat dan lain sebagainya, hanya dipergunakan untuk kepentingan militer dan kebutuhan militer. Dalam konteks pesawat, dia digunakan untuk mobilisasi prajurit dan juga untuk logistik angkutan peralatan militer. Gitu. Nah, tetapi dalam konteks Indonesia kemudian, ataupun dalam rezim hukum internasional juga dalam level-level tertentu, dia bisa dipergunakan untuk warga sipil untuk kepentingan operasi-operasi kemanusiaan. Misalnya dalam wilayah konflik, Hercules seringkali dilibatkan untuk mengangkut warga sipil bagian dari korban konflik. Atau bencana. Atau bencana, itu bagian dari operasi kemanusiaan. Nah, dalam situasi di luar itu, memang dalam konteks Indonesia harus dipahami secara lebih komprehensif. Pertama, kadangkala adanya penumpang sipil itu bisa disebabkan karena berbagai faktor. Satu gitu, kalau dia misalkan keluarga dari anggota militer, saya sangat bisa memahami mengapa
anggota militer diperbolehkan untuk keluarganya ikut dalam pesawat Hercules karena keterbatasan kesejahteraan prajurit tadi. Sehingga kemudian mereka tidak cukup memiliki biaya untuk pakai pesawat Garuda atau pesawat Lion. Kalau mereka punya biaya, saya rasa mereka lebih memilih pesawat Garuda ataupun Lion. Persoalannya ada keterbatasan soal kesejahteraan prajurit. Jadi ini tidak bisa disalahkan kepada keluarga militer itu sendiri. Terus terang Mbak Tina, saya sendiri dulu almarhum ayah saya dinas di Skadron 31 Hercules. Dan saya waktu kecil juga suka naik Hercules kalau pergi ke Sumatera Barat. Karena almarhum ayah saya nggak bisa biayain untuk naik pesawat-pesawat yang komersil. Itu bagian dari upaya karena keterbatasan prajurit tadi itu. Ini makanya harus diperbaiki oleh negara, pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit. Jadi jangan sampai misalnya publik merasa, ya sudah dong, kalau angkutan militer itu buat militer aja, tapi di sisi lain ya tingkatkan dulu kesejahteraan gitu ya. Kalau ingin anggota keluarganya bisa naik penerbangan komersial. Ya, tapi ada yang nggak boleh Mbak Tina. Yang kedua adalah dalam konteks momentum-momentum tertentu, misalkan Lebaran, lalu kemudian Natalan. Fasilitas sipil kan udah penuh. Seringkali kapal perang digunakan untuk memobilisasi juga, lalu kemudian pesawat militer karena keterbatasan. Saya rasa dalam konteks itu ya kita bisa memahami lah ya. Tapi yang nggak boleh tentu ketika itu dibiasakan menjadi sesuatu yang komersil terus-menerus gitu. Dia bukan dari keluarga militer, bukan untuk operasi misi kemanusiaan, bukan dalam kondisi momentum-momentum Lebaran ataupun Natal ataupun Tahun Baru. Nah itu yang menurut saya harus diinvestigasi secara lebih lanjut oleh Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan. Siapa mereka yang ada di penumpang tersebut dan kepentingannya untuk apa. Jadi apakah benar anggota keluarga militer dan kepentingannya apa Iya, yang harus cari tahu. Kita akan ke Mbak Selvi lagi di Halim. Semoga kali ini bisa terhubung dengan lancar dan bisa mendengar suara kami di sini. Selamat malam Mbak Selvi. Selamat malam. Halo. Mbak Selvi, dalam kondisi tentu kami semua prihatin dan tidak ada satupun yang bisa betul-betul merasakan apa yang Mbak Selvi rasakan karena Mbak Selvi yang paling tahu. Saya ingin tahu kondisi kandungan bagaimana Mbak Selvi? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Nah, insya Allah kuat. Kalau boleh tahu, tadi kan kami menyampaikan tayangan soal santunan dari PT Asabri kepada anggota keluarga. Apakah Mbak Selvi sendiri sudah menjadi salah satu dari para penerima santunan atau sudah dikabari kapan akan menerima santunan Mbak Selvi? Kebetulan sudah kami terima kemarin, sudah dananya sudah ada. Baik, Mbak Selvi, saya boleh ya bertanya lagi soal flashback dengan almarhum suami. Kami memohon maaf sebelumnya kalau Mbak Selvi tidak berkenan menjawab, tidak apa-apa. Tetapi dalam usia pernikahan yang belum terlalu lama ini, dalam ingatan Mbak Selvi seperti apa sosok suami? Suami siaga ya Mbak, sempurna, sangat sempurna menurut saya. Semua yang beliau lakukan itu untuk keluarga, jadi nggak ada sama sekali kekurangannya menurut saya. Beliau orang Suami yang yang baik, sempurna. yang Masa tanggung jawab. perkenalan sebelum akhirnya menikah, berapa lama Mbak Selvi? Gimana? Pacaran 3 tahun, terus November kemarin, November 2014 itu kami menikah. Nah, lalu kita long distance sih selama sekitar 5 bulan atau 6 bulan long distance. Jadi baru akhir Mei kemarin baru sama-sama 3 minggu di Jakarta. Lalu tanggal 13 Juni kemarin itu kita ke Ranai berdua, ya baru merasakan yang namanya keluarga bahagia ya. Tinggal berdua itu ya baru 10 hari. Sekitar 10 hari di sana, suami saya dipanggil untuk sekolah di Jakarta, sekolah bahasa Inggris.
sendiri ke sini, saya ditinggal di sana. Saya tinggal sendiri di sana selama seminggu, kemudian ada berita seperti ini ya, ya pastinya kaget ya, sedih. Ya saya udah pasrah semuanya aja. Ikhlas yang penting. Mbak Selvi tadi menyampaikan menikah November, kemudian long distance, jadi baru betul-betul bersama sebagai sebuah keluarga kecil itu tidak sampai sebulan begitu ya Mbak ya? Iya, belum sampai sebulan. Salut pada Mbak Selvi, para perempuan di luar sana yang menyaksikan juga pasti tidak membayangkan kehilangan suami dalam kondisi hamil. Kita tahu dalam kondisi hamil itu perempuan ada mood swing, kalau sedih bisa sedih luar biasa, tetapi Mbak Selvi dengan wajah yang demikian tegar, mudah-mudahan kekuatan itu juga tertular pada jabang bayi yang sangat bergantung kesehatannya kepada kondisi Mbak Selvi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami berharap Anda tetap bersama dengan kami di Talk to iNews. Iya. Luar biasa istri prajurit itu ya.